Halo semuanya, video kali ini kita akan membuat aplikasi ChatGPT berbasis Android dengan menggunakan MIT App Inventor. Aplikasi yang akan kita buat ini nantinya bukan hanya dapat menerima perintah teks, tetapi kita dapat menggunakan suara, baik itu saat memberikan pertanyaan maupun saat ChatGPT menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya fitur yang digunakan sama dengan aplikasi yang telah dibuat Nick pada video sebelumnya, yaitu membuat aplikasi penterjemah dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya dengan perintah suara. Jadi buat kalian yang belum nonton, silakan cek di kolom deskripsi ya. Oke, let's get started. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke halaman MIT App Inventor. Ya, di sini silakan teman-teman start new project. Kalau saya mungkin berikan nama LR Chat GPT. Oke, teman-teman silakan memberikan nama aplikasi yang berbeda. Kemudian di sini akan langsung masuk LR Chat GPT ya. Nanti setelah kita buat projectnya nanti akan masuk ke halaman utama seperti ini yang merupakan layar ataupun screen utama teman-teman semuanya. Jika sudah masuk, maka langkah utama adalah kita akan rename title-nya. Mungkin kita beri nama Ask Me Anything. Kemudian untuk temnya kita ganti dari warna abu-abu seperti ini, kita akan buat menjadi device default agar nanti berwarna biru ya, seperti ini. Oke, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat vertical scroll arrangement-nya yang ada di layout ya. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian ini nanti akan kita masukkan label, di mana label ini akan berisi teks yang akan kita berikan perintah maupun jawaban dari ChatGPT nantinya. Oke, kita atur dulu. Pertama adalah height maupun width-nya kita atur fill parent. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan labelnya. Oke. Nah, ini sudah masuk label 1. Seperti itu. Nanti silakan juga diatur untuk width-nya itu adalah fill parent-nya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita membuat horizontal arrangement yang ada di layout. Ini berisi ini. Oke, jika sudah, kita atur juga sama agar posisinya full di fill parent untuk width-nya. Selanjutnya kita akan berikan text box ya untuk perintah ke ChatGPT-nya seperti itu. Kita masukkan ke sini, terus kemudian juga untuk jangan lupa untuk tombolnya. Tombol ini adalah tombol untuk send ya. Nah, ini adalah tombol send-nya seperti itu. Oke, yang pertama text box ini kita berikan kita ganti ya. Pertanyaannya di sini. Masukkan pertanyaan. Oke. Kemudian untuk button kita beri nama send ya. Oke, enter. Nah, seperti itu. Karena kita nanti akan bukan hanya memberikan perintah teks, nanti kita juga akan memberikan perintah suara, jadi kita akan masukkan button. Button yang pertama untuk mic, kita atur dulu. Silakan teman jika cari icon ya, icon yang di internet banyak sekali. Di sini saya akan masukkan icon. Oke, di sini sudah ada. Saya akan masukkan mic. Oke. Kemudian juga untuk speaker atau speech-nya nanti kita buat
speech on, silakan download di internet banyak untuk ikonnya. Selanjutnya speech off. Oke. Untuk button mic kita akan atur image itu adalah mic ya. Oke, seperti ini kita atur ininya adalah sekitar apa ya 30%. Oke, nanti kita atur ya. Selanjutnya button berikutnya adalah untuk speech on maupun speech off nanti seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, selanjutnya ini kita atur ini ya, sedemikian rupa sehingga jadi mudah terlihat ya. Kita atur mungkin 10%, oke, cukup saya pikir. Ini juga 10%, oke. Dan untuk teksnya kita hapus ya, agar tidak menutupi image dari buttonnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sip ya. Oke, untuk yang tabel 1 ini kita beri pertama itu adalah AI ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk fontnya kita atur agar agak lebih besar, kita atur 20 saja ya, seperti ini. Oke, ini saja yang kita perlukan. Gitu. Untuk extensionnya selanjutnya, karena kita butuh dari OpenAI, silakan teman-teman pertama kali adalah mendownload. Nah, silakan masuk ke Google, ketik OpenAI extension MIT App Inventor, nanti akan masuk, pilih yang masuk ke community App Inventor ya, seperti ini. Baik, jika sudah nanti di halaman bawah nanti akan ada, nah ini, di sini ada penjelasannya dari setiap fungsi-fungsinya. Silakan teman-teman download di OpenAI ini. Oke, jika sudah, kita akan kembali lagi, kita akan panggil extension tersebut, masuk ke import extension, nah, kemudian choose filenya ya. Oke, ini yang sudah kita download, kita open, and import ya. Oke, jika sudah nanti akan muncul di bawah sini, tinggal kita panggil. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, selanjutnya kita drop ke sini, seperti itu. Kemudian ini merupakan fungsi dari ChatGPT-nya. Kemudian selanjutnya kita akan panggil media yang lainnya, seperti text to speech ya. Nanti dari jawaban dari AI ini, kita akan ubah menjadi suara, pesan suara nanti seperti itu. Oke, selanjutnya juga untuk agar kita bisa menggunakan perintah suara, menggunakan speech recognizer. Oke, baik, kalau sudah, selanjutnya adalah kita akan masukkan juga fungsi clock nanti. Clock ini untuk clock ini hanya untuk membuat delay nanti ya, seperti itu. Oke, nanti. Oke. Nah, oke, cukup ini saja yang dibutuhkan untuk layar dari aplikasi voice chat GPT ya, seperti itu. Kita akan masuk ke halaman blog langsung ya. Oke, nah ini dia halaman dari blog ataupun bahasa pemrograman yang sudah dibuat dengan mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk perintah API untuk koneksi ke ChatGPT. Itu teman-teman semuanya silakan masuk ke API dulu dari kolom api.com. Nanti di sini silakan masuk ke personal. Kemudian nanti teman-teman ada view API keys. Jadi kita bikin dulu nih new secret key-nya ini. Nah, ini semuanya kita kopikan nanti. Kita klik copy. Oke, kalau sudah
di copy, kemudian di oke. Selanjutnya kita kembali ke halaman dari, nah ini dia. Kita buat pertama kali adalah inisial globalnya dulu ya. Inisial global. Oke. Ini kita masukkan, name-nya itu adalah API. Tinggal kita masukkan teksnya ini. Kita pilih ini dia. Oke. Obfuscate ini teks ini untuk agar kita tidak mudah untuk dibongkar kodenya. Jadi sehingga fungsi ini untuk menyamarkannya kode seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan buat buttonnya. Kita akan membuat pertama kali perintah dari teks dulu ya, button seperti itu. Jadi ketika masuk ya, ketika button 1, nah ketika button 1 ditekan, nah perintah-perintah apa saja yang akan kita laksanakan di sini. Pertama adalah kita set dulu label teksnya dulu. Kita masuk ke label 1 tadi ya. Set label 1 teks ini. Set label 1 teks. Oke. Selanjutnya kemudian kita buat join dulu. Join. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kita akan gabungkan dari isi dari label ini. Nah, ini dia. Oke. Kita tambahkan lagi. Tambahkan satu string lagi. Jadi ketika perintah yang kita berikan, nanti akan ada di enter 2 kali ya. Seperti itu. Kita enter 2 kali. Perintah enternya itu adalah backslash. Nah, ini dia ada backslash n 2 kali. Nanti dia akan turun 2 kali berarti. Baru kemudian kita berikan u. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya baru isinya itu adalah teks 1 ya, yang kita ketik. Seperti itu. Jadi isinya adalah teks 1 titik teks. Teks 1 titik teks. Oke, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi setiap kali ketika ditekan, maka label 1 yang sudah ada sebelumnya nanti ditambah dengan enter 2 kali, kita mengetikkan pesan itu di text box 1 titik teks ya. Seperti itu. Selanjutnya baru kita menjalankan OpenAI tersebut gitu. Oke, ini dia langkahnya. Kita call fungsi dari OpenAI ini, kemudian ada prompt. Nah, ini prompt-nya ini adalah berdasarkan text box 1. Tuh, kita duplikat aja ya biar cepat. Nah, seperti itu. Model ini teman-teman bisa ganti semuanya ya. Kalau saya menggunakan DaVinci mungkin agar dia bisa menjelaskannya berdasarkan ada model-modelnya ya. Model nanti pada saat dia memberikan jawabannya seperti itu. Oke, untuk API key-nya itu kita menggunakannya dari yang sebelah sini tadi. Kita akan get. Nah, kita get dulu dari global API key-nya yang kita sudah buat tadi ya. Kemudian max tokennya itu kita isi value-nya itu adalah 300 ya. Kalau 2 paragraf ya cukup. Isinya adalah 300. Oke, terganti 300. Kemudian temperaturnya itu kita pilih 0 atau 1 ya, seperti itu. 0 itu mungkin lebih apakah kreatif atau sesuai ya gitu. Jadi kalau jawabannya nanti dia lebih kreatif, kita gunakan 0 seperti itu. Jadi kalau 1 itu lebih mendekati gitu ya, informatif answer-nya gitu. Kalau 0 itu jawabannya lebih kreatif. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke set text box 1 titik teks ya. Jadi setelah OpenAI mendapatkan, kita buat text box itu nilainya jadi kosong. Nah, set text box-nya itu menjadi nilainya kosong.
Oke, set textbook text. Oke, ini dia. Kita akan input menjadi nilainya 0. Jadi setelah perintahnya diberikan, kita setting 0, terus juga kemudian untuk screen 1 kita bikin juga title-nya. Nah, kita set sebagai title-nya set ya. Oke, ini dia. Menjadi oke, loading please wait. Oke, seperti itu ya. Jadi pada saat OpenAI ini bekerja, kita akan berikan title-nya itu loading please wait, terus kemudian title-nya kita buat setting clock-nya itu true, seperti itu. Jadi kita jalankan clock delay-nya tersebut ya. Oke. Oke. Oke, ini dia. Nilai itu logiknya adalah true. Kemudian pada saat kerja, button itu akan kita enablekan. Set button enable, oke, menjadi false ya. Jadi ketika jalankan dia jadi false. Oke, langkah selanjutnya setelah clock ini sudah berjalan selama 5 second, maka kita akan atur timer ini, set clock 1 ini menjadi false kembali ya. Seperti itu. Kemudian button 1 ini pun menjadi true kembali, jadi aktif. Sedangkan screen 1 nanti akan menjadi dengan tulisan di awal yaitu ask me anything. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memberikan perintah untuk OpenAI ketika menerima respon. Tetapi sebelumnya kita akan memberikan dulu variabel. Nah, kita berikan nama variabel speech ini. Oke, variabel speech ini adalah untuk mengidentifikasi bahwa ketika tombol speak-nya itu aktif atau tidak. Nah, kita berikan value ini yang pertama adalah 0. 0 ini ketika kondisi tombol itu aktif ya. Artinya akan memberikan pesan itu suara. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam OpenAI ketika menerima respon to chat. Kita berikan kondisinya. Nah, kondisinya itu ketika ini dia. Ketika in speech ini, variabel speech ini bernilai 0, maka dia melaksanakan perintah untuk menerjemahkan ke dalam bahasa ya, ke dalam voice ya, seperti itu. Text to speech nantinya. Oke, baik, kita akan berikan logiknya. Ketika bernilai 0, oke, maka akan menjalankan perintah. Ini kita copy terlebih dahulu. Oke. Kita akan ubah menjadi AI ya. AI ini akan memberikan perintah berdasarkan, ini kita ganti berdasarkan dari respon dari OpenAI. Seperti itu. Nah, kita kemudian akan panggil text to speech berdasarkan get respon ini. Nah, sebaliknya ketika tombol ini tidak aktif atau artinya tidak 0, maka OpenAI hanya menjalankan fungsi menerjemahkan menjadi teks saja, seperti itu. Ini saja untuk fungsi dari OpenAI untuk menerjemahkan ataupun untuk menjawab apa yang kita tanyakan, seperti itu. Oke, di part kedua kita akan bahas bagaimana nanti kita memberikan fungsi untuk perintah suara ya, seperti itu. Oke, itu saja bagian pertama. Terima kasih.